Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita memasuki pertemuan ke-7 ya. Di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang kesehatan lingkungan. Ya. Untuk tes satu. Oke. Yang pertama Bapak Ibu. Tes. Oke, yang pertama Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya minta sebelum saya memulai menjelaskan materi, saya ingin Bapak Ibu bisa saya bagikan kelompok, ya. Nanti kelompoknya itu berjumlah 5 orang, ya. Jumlahnya 5 orang, ya. Kelompok 1 diketuai oleh Pak Fauzan, yang kelompok 2 Nur Fadila, kelompok 3 Gito, ya, Gito. Kelompok 4 Ella. Jadi ini Ella, Nur Fadila. Jadi ini mungkin mahasiswa baru ya, karena saya lupa namanya, wajahnya juga saya baru lihat soalnya. Oh ya, oke. Kita ada seringan sedikit ya, supaya tidak terlalu serius dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, kelompok 1, saya meminta kepada Pak Fauzan sebagai kelompok 1, tuliskan ruang lingkup kesehatan lingkungan, ya. Jadi Pak Fauzan ini menganalisis bagaimana itu ruang lingkup kesehatan lingkungan yang Fauzan tahu. Kemudian yang kelompok 2 Ibu Dila, ya, saya panggil Ibu Dila saja ya, supaya lebih gampang. Dila membahas tentang bagaimana kriteria housing atau kesehatan pemukiman yang baik dan benar, ya. Kelompok 3 itu Gito menjelaskan bagaimana syarat penyediaan air bersih di daerah Anda, ya, yang ada di daerah Anda, bagaimana penyediaan air bersih. Kelompok 4, di mana tempat pembuangan sampah dan limbah di lingkungan Anda. Yang 4 siapa? Ella, ya, Ella. Oke. Ella menceritakan bagaimana tempat pembuangan sampah dan limbah di lingkungan rumah Ella. Ella tinggalnya di mana? Tenggela. Tenggela itu di mana? Oh, Tenggela. Berarti telaga itu kan identik dengan sungai, ya. Jadi untung bukan ditambah M lagi. Kalau ditambah M berarti tenggelam. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan tidak tenggelam rumahnya. Jadi Gorontalo alhamdulillah bisa aman, apalagi di Bonepolango sana sudah dibangun apa namanya? Waduk, ya, Pak Fauzan. Dibangun apa? Waduk, ya, di bagian Bonepolango sana. Ya, untuk mencegah banjir, ya, di Provinsi Gorontalo, ya. Ya, jadi cukup bagus lah untuk pencegahan banjir yang ada di Provinsi Gorontalo. Apresiasi untuk pemerintah, ya. Kemudian kelompok 5 tidak ada kelompok 5, ya, cuma 4 orang yang hadir, ya. Oh ya, oke. Kelompok 5 ini sebenarnya apa yang Anda ketahui tentang PHBS, ya. Jadi berhubung mahasiswanya cuma 4 orang, jadi 4 saja yang saya tanyakan, ya. Oke. Siapa yang bisa presentasi tentang pertanyaan saya di depan? Ella bisa? Oke, mulai dari Ella, silakan. Tadi saya mendapatkan tugas tentang menceritakan sampah di lingkungan sekitar saya tinggal. Nah, kalau mau dibilang Pak, sampah di sekitar kita itu biasanya penduduknya masih memanfaatkan limbah sekitar. Jadi mereka membuang sampah di belakang rumah, itu numpuk, Pak, biasa. Kemudian ada juga di sekitaran jalan raya, kalau misalnya saya lewat itu banyak juga sampah-sampah
kosong menjadi pusat pembuangan sampah, kayak seperti pembuangan sampah terakhir Pak. Jadi itu sangat mengganggu ketika orang-orang yang ada di situ Pak. Ya, itu mungkin dari saya Pak. Oke, selanjutnya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya tadi mendapat bagian bagaimana kriteria housing atau kesehatan pemukiman yang baik dan benar. Nah, kalau menurut saya kriteria housing atau pemukiman yang baik itu adalah yang pertama kualitas udara di lingkungan itu bersih. Kemudian ada tersedianya sumber air bersih seperti PDAM kalau di Gorontalo. Kemudian kondisi jalan di pemukiman itu yang baik, terawat, kemudian dekat dengan fasilitas umum seperti masjid atau rumah sakit dan lain sebagainya. Kemudian dekat juga dengan fasilitas rekreasi. Terima kasih. Ya. Siapa lagi? Pak Gito atau Pak Fauzan? Itu bisa. Oh, Pak Gito dulu ya. Gito. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk saya itu kelompok 3 terkait bagaimana syarat penyediaan air bersih di daerah. Kalau di tempat saya itu kebetulan kan saya tinggal di daerah Tapa ya. Jadi untuk daerah Tapa itu sendiri kan dia memang sudah ada PDAM, PDAM daerah. Jadi untuk penyediaan air bersih itu dia disediakan oleh PDAM. Tapi kemudian kalau misalkan kita melihat di lingkungannya itu sendiri, memang kalau untuk penyediaan air bersih yang secara alami ya, artinya dari pinggiran sungai dan sebagainya itu kondisinya itu tampak sedikit memprihatinkan karena memang tidak terjaga dan tidak terawat. Karena masyarakat di sekitar itu barangkali kalau untuk sampah dan lain sebagainya itu dibuang ke sungai, begitu. Ya. Terima kasih. Oke. Ya, Pak Fauzan mungkin bisa menjelaskan tentang ruang lingkup kesehatan lingkungan. Nah, kalau menurut saya Pak, yang saya dapat satu itu ruang lingkup kesehatan lingkungan. Kalau ruang lingkup kesehatan lingkungan itu menurut saya termasuk tentang penyediaan air bersih, yaitu air minum tadi, terus kemudian ruang lingkupnya lagi berbagai masalah tentang pencemaran, kemudian sama dengan sampah. Kalau menurut saya itu Pak. Oke, dari masing-masing jawaban teman-teman ada yang Pak Gito mungkin ingin menanggapi jawaban dari Ibu Ella atau Pak Fauzan? Lupa tadi saya. Iya. Ada yang ingin ditanggapi? Tidak ada. Tidak ada ya? Ibu Ella bagaimana? Tidak ada ya? Belum ada. Oke. Kemudian kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Ya, Pak Fauzan. Ya, jadi ini kita bisa lihat bahwa berdasarkan World Health Organization atau WHO ada 8 ruang lingkup ya kesehatan lingkungan. Yang pertama adalah penyediaan air minum, yang kedua adalah pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran. Selanjutnya pembuangan sampah yang padat dan pengendalian pencemaran udara serta kesehatan kerja. Kemudian perumahan dan pemukiman, dan yang terakhir adalah tentang bagaimana tindakan ya, bagaimana tindakan kita untuk mencegah yang diperlukan untuk menjamin suatu lingkungan. Saya memiliki pengalaman terkait dengan poin 1 ya. Kalau saya pernah tinggal di daerah Makassar. Saya pernah waktu lanjut studi S2 di sana di salah satu perguruan tinggi di sana itu di daerah tempat kos-kosan saya itu daerah sawah, ya, daerah sawah. Kemudian di daerah sawah itu kan kos-kosan saya,
kemudian airnya itu agak sedikit keruh. Jadi bagaimana caranya kita agar airnya itu bisa tidak keruh, kedua tidak bau. Kira-kira Pak Gito bagaimana bisa cara mencegahnya? Menurut Pak Gito bagaimana untuk mencegah agar air tidak keruh, tidak bau? Baik, mungkin kalau dari saya Pak, lebih ke soal menjaga lingkungan. Artinya kalau misalkan kita melihat di Indonesia sendiri itu kan, kalau untuk sampah itu kan dia paling banyak membuang di daerah sungai dan sebagainya. Mungkin untuk untuk mencegah agar tidak bau dan keruh itu lebih menjaga lingkungan, lebih melestarikan lingkungan. Gitu. Cari Jangan tidak membuang sampah sembarangan. Oh iya. Artinya mungkin disediakan tempat-tempat sampah yang cukup, atau mungkin kesadaran dari masing-masing dari masyarakat. Oke, terima kasih. Oke. Kemudian untuk slide selanjutnya, kesehatan pemukiman. Ya. Dalam kesehatan pemukiman itu harus memenuhi kriteria. Ya. Di sini saya bisa jelaskan bahwa ada 4 kriteria. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Jadi dalam ruangan itu harus ada cahaya, ya. Harus ada cahaya, harus ada ruang gerak cukup, ya. Tidak terganggu dengan kebisingan atau keributan. Ya. Siapa rumahnya yang dekat dengan pabrik di sini? Tidak ada. Pabrik gas, ya. Kira-kira bagaimana kendala Ibu dengan pabrik itu? Kalau dari segi lingkungannya ada bau semacam belerang seperti itu Pak, jadi sangat mengganggu untuk penduduk di sekitar situ Pak. Iya. Jadi airnya juga bagaimana? Keruh, bau atau bagaimana airnya? Airnya seperti ada kandungan favorit Pak. Oh, ada kandungan favorit ya? Oh iya. Oke. Bisa nanti untuk penelitian lanjutan itu kita lanjutkan ke penelitian itu. Kayaknya bagus untuk diadakan penelitian tentang air itu. Nanti kita bawa ke lab, kita observasi dulu, kemudian kita oke. Ya, untuk penyediaan air bersih, apakah syaratnya? Jadi ada 3 syarat ya. Yang pertama syarat kimia, yang kedua adalah syarat fisik, yang ketiga adalah syarat mikrobiologis. Ya, untuk syarat kimia itu kadar besinya. Ya, kemudian syarat fisik itu tidak berbau seperti yang saya katakan tadi ya. Tidak bau, tidak yang dijelaskan Ibu tadi. Ada kandungan kaporitnya ya, dan tidak berwarna. Dan kebanyakan di kota Gorontalo juga sebagian besar juga di rumah saya juga itu di daerah sawah ya. Kalaupun kita mengadakan membuat sumur bor, airnya agak bau, tapi ada tetangga saya itu dia pakai alat untuk menyaring air supaya tidak bau, tidak kotorannya bisa disaring, ya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya syarat mikrobiologis. Ya, mikrobiologis. Jadi ini adalah 3 syarat yang harus dipenuhi dalam menjaga kesehatan kita dalam bentuk pemenuhan air bersih ya. Oke. Kemudian selanjutnya ya, pada pembuangan kotoran, sampah dan limbah, saya dengar tadi dari Pak Gito itu daerah rumahnya Ibu Ella ya, banyak yang membuang sampah sembarangan ya kan. Itu bisa sebagai seorang akademisi kita harus bagaimana caranya kita bisa mencegahnya itu. Kita harus membuat suatu tindakan ya. Selanjutnya dalam metode pembuangan tinja, ini sangat rentan ya, yaitu dengan jamban dengan syarat. Jadi harus membuat jamban. Apa itu jamban? Siapa yang ketahui apa itu jamban? Ya? WC atau toilet ya? Oke.
Jadi ini adalah syarat-syarat, ada 7 syarat. Bapak Ibu bisa lihat, ada tidak boleh terjadi kontaminasi dengan air tanah, kemudian tidak boleh terkomunikasi dengan, tidak boleh terjangkau oleh lalat dan hewan lain, ya kan? Tidak boleh terjadi penanganan tinja segar, ya. Kemudian jamban harus bebas dari bau dan kondisi yang tidak sedap dipandang, ya. Kemudian itu 7 komponen. Ya, dalam melatih kreativitas adik-adik sekalian, saya ingin menanyakan di masing-masing daerah tempat tinggal Bapak Ibu ini, bagaimana cara kreatifnya kalian bisa mencegah namanya agar bisa pembuangan sampah limbah itu bisa tidak sembarangan. Ya, mohon jawaban dari Pak Fauzan. Coba, bagaimana cara Pak Fauzan bisa kreatif mencegahnya itu sebagai seorang akademisi? Baik Pak. Sebenarnya itu juga yang saya tanyakan Pak. Kira-kira bagaimana itu? Hanya kemarin waktu kita KKN, kita sempat lihat bahwa yang pertama itu apa yang dibutuhkan masyarakat itu kurangnya ketertarikan masyarakat masalah sampah. Kepedulian masyarakat itu masih kurang. Karena kalau di tempat saya Pak, apalagi yang kurang, maksudnya TPS 3R, TPA itu sudah satu tumpuk di situ. Saya di wilayah Kecamatan Puatu itu sudah ada, tapi kesadaran masyarakat itu masih kurang, acu tak acu. Makanya kemarin ada yang kita buat TPS 3R, kita buat. Ada teman-teman tadi mengusulkan pembuatan TPS 3R yang swadaya. Jadi kita berikan pemahaman, kita buat FGD, kemudian kita buatkan pemahaman ke masyarakat. Ternyata sampah ini dia juga bisa menghasilkan cuan, menghasilkan doi. Tidak hanya habis dipakai terus dibuang. Kalau saya itu sih Pak. Terima kasih. Tepuk tangan dulu Pak untuk Fauzan ya. Jadi oke, ini untuk pembuangan sampah ada 3 langkah ya. Nanti materinya saya kirim ya, karena waktunya cukup terbatas. Yang pertama untuk kenali jenis sampahnya, ya. Nah, kemudian pisahkan sampah sesuai jenisnya ya. Nah, jadi ada jenis-jenis sampah. Kemudian yang ketiga, salurkan sampah sesuai dengan pada tempatnya, ya. Ini ada materi tentang pembuangan limbah. Ya, limbah kita sudah jelaskan tadi ya. Untuk pembuangan limbah bagaimana, ya. Ini untuk PHBS. PHBS itu ada di dalam ilmu kesehatan masyarakat. PHBS itu bisa kita hubungkan dengan ilmu kesehatan lingkungan, bisa kita hubungkan dengan ilmu kesehatan gigi dan mulut. Kalau dalam ilmu kesehatan gigi dan mulut, itu bagaimana cara mencegah gigi berlubang, ya? Nah, bagaimana cara mencegah gigi berlubang? Kita menyikat gigi 2 kali sehari. Pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Ya, itu minimal. Kalau 3 kali boleh, lebih dari itu boleh. Cuman kalau kita hubungkan dengan bidang ilmu lain, dalam bidang ilmu perawat gigi atau terapis gigi, air itu sangat berpengaruh dengan terbentuknya karang gigi. Terbentuknya karang gigi itu bisa beresiko gigi lubang. Ketika gigi lubang, ada rentan waktu 1-2 tahun, bisa sampai 3 tahun berproses, bisa jadi bengkak gusi, goyang sendiri giginya, dicabut lagi giginya. Biasanya ketika gigi dicabut, satu gigi dicabut, itu gigi lainnya itu akan ada lubang kecil lagi, dia merembes. Ya, dia merembes di gigi satu, ada lubang kecil. Jadi lubang
biasanya ada di daerah tertentu yang airnya itu kandungan kapurnya itu tinggi. Itu kita bisa teliti untuk penelitian kita selanjutnya. Makanya jangan pandang enteng dengan kesehatan gigi ini. Jadi 6 bulan sekali itu kita rutinkan pemeriksaan gigi dan mulut. Pengalaman saya kemarin baru periksa gigi. Kebetulan kan prodi terapis gigi ini. Saya kemarin baru periksa gigi, baru pembersihan karang gigi dengan dan lain-lain itu. Saya hampir bayar ya, lumayan lah. Saya tidak bisa sebutkan jumlahnya berapa. Cuma untuk perawatan gigi itu cukup banyak untuk biayanya. Jadi kesehatan lingkungan menghubungkan dengan PHBS, menghubungkan dengan kesehatan air, kesehatan air yang kita minum, yang kita konsumsi, bisa berhubungan juga dengan kesehatan gigi, ya. Bukan hanya selain itu, ketika kita hubungkan dengan kesehatan gizi, kita hubungkan dengan kesehatan gizi, bisa timbul apa? Diare. Ya. Jadi seperti itu. Yang terakhir, untuk melatih berpikirnya Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa. Ini mahasiswa S2 ya. Jadi mohon maaf saya panggil Bapak Ibu. Jadi saya ingin memberikan tugas bekal di rumah. Yang pertama, Bapak Ibu buat perencanaan bagaimana mencegah pembuangan limbah ya atau sampah di lingkungan Bapak Ibu. Membuat perencanaan bagaimana mencegah ya pembuangan sampah sembarangan di daerah lingkungan Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu buat pelaksanaan implementasi bagaimana supaya Bapak Ibu bisa misalnya di Ibu Ella rumahnya tadi banyak sampah di jalan ya. Bagaimana pelaksanaannya? Jadi kemudian yang ketiga, evaluasi. Bapak Ibu evaluasi ketika melaksanakan itu, misalnya 2 minggu. 2 minggu setelah pelaksanaan, Bapak Ibu evaluasi. Setelah evaluasi, buat hasil survei. Nanti saya kasih kuesionernya dalam bentuk hasil survei. Buat sebarkan ke masyarakat. Jadi Bapak Ibu nanti kita sama-sama analisis. Kemudian tindak lanjut, analisis tindak lanjutnya seperti apa. Jadi tugas ini ya memakan waktu kurang lebih 1 bulan lah. Oke, mungkin jadwal saya cukup padat juga hari ini ya. Waktu juga tidak banyak ya. Saya akhiri. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.